Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Jadi kita orang bahas bersama-sama ya. Yang pertama, mungkin materi kerohanian ini adalah hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kapankah hubungan suami istri dihalalkan dalam bulan Ramadan? Nah, di sini Ibu jelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya seperti ini ya: dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu dengan kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Jadi kalaupun di malam hari mah mungkin boleh, dan Allah pun tidak melarang. Tetapi di siang hari karena kita menjalankan ibadah puasa kepada Allah, nah itu dilarang. Jadi tidak boleh ya. Kalau di malam hari itu sunnah, kalau di siang hari itu haram. Dan dari ayat di sini pun memahami bahwa seorang muslim dibolehkan untuk menggauli istrinya di bulan Ramadan, tetapi di malam hari. Kalaupun di siang hari itu tidak boleh, itu haram ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menurunkan ayat ini karena berapa sahabat pernah mengharamkan atas diri mereka berhubungan suami istri maksudnya sepanjang malam pun mungkin keterusan juga itu tidak boleh, harus ada batas-batasnya, ada waktunya tersendiri. Dalam pun ada Sahih Al-Bukhari di sini disebutkan bahwa seorang sahabat jika sampai pada waktu berbuka, ia tidur sebelum berbuka, tidak makan di malam itu, tidak pula di siang hari esoknya sampai sore dan sampai matahari terbenam. Di sini disebutkan bahwa bila datang puasa Ramadan, mereka tidak mau mendekati istri mereka di bulan Ramadan sepenuhnya. Sebagian mereka yang merasa mengkhianati dirinya dengan menggauli istrinya di malam Ramadan. Kemudian ia menyesali hal itu, maka Allah ingin meringankan hamba-hambanya. Ia membolehkan mereka makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri di setiap malam. Jadi Allah pun memperbolehkan menggauli istrinya di bulan Ramadan, tetapi di malam hari. Kalau di siang hari itu tidak boleh ya, Allah tidak memperbolehkannya karena di siang hari kita menjalankan ibadah puasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita beriktikaf di masjid dengan sungguh-sungguh hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita untuk puasa, kita bisa berbuka di saat matahari terbenamnya, sebelum
menjelang maghrib. Nah, itu berbuka puasa dan berakhirnya di penantian mau menjelang subuh mungkin ya. Nah, itu kita berhenti untuk makan. Dan yang kedua adalah di sini kita bareng bahas bersama-sama ya. Puasa sepanjang masa. Apa itu puasa sepanjang masa? Bagaimana pandangan Islam tentang seseorang yang ingin berpuasa sepanjang umurnya di mana ia tidak berbuka selama kecuali di malam hari. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Malam seperti yang dinyatakan oleh si puannya ini dinamakan puasa sepanjang masa. Terdapat juga dalam hadis Rasulullah SAW yang melarangnya, diantaranya seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nilai puasa bagi seorang yang berpuasa selamanya. Jadi jangan berpuasa selamanya. Kalian bisa contoh gini, bisa ini puasa sehari nggak puasa atau sehari 2 hari, nah nanti puasa lagi, bisa berlanjut ke seperti itu. Jadi tidak sepanjang masanya. Jadi kalian ada berhentinya, ada puasanya. Dan di sini juga dikatakan oleh Abi Qatadah, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang yang berpuasa sepanjang masa? Nah, beliau menjawab, dia tidak mendapat nilai puasa atau tidak mendapat nilai untuk berbuka. Jadi tidak boleh, jadi dilarang. Kalian pun tidak boleh ya menjalankannya. Tetapi kalau kalian puasa hari ini, hari Senin, hari Selasa enggak, hari Rabu enggak, hari Kamisnya puasa, nah itu bisa. Itu mendapatkan pahala untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Yang lain sekali-kali tidak akan mendapat nilai puasa dan sekali-kali tidak akan mendapat nilai berbuka. Jadi kalau terus-menerus itu tidak akan mendapat pahala. Menyiksa diri mungkin ya tidak boleh. Jadi siangnya puasa, malamnya tidak. Itu menyiksa diri untuk diri sendiri. Jadi kalau bisa kalian puasa, tidak puasa, puasa lagi, tidak puasa lagi, seperti itu bisa mungkin ya, kalau itu keinginan, jadi tanpa ada paksaan. Hadis di sini diriwayatkan oleh jamaah kecuali oleh Bukhari dan Ibnu Majah. Menggunakan dalil ini dalam memandang mahruhnya puasa sepanjang masa Ishaq, para pengikut mazhab Dawud Ajiki dan sebuah riwayat dari Ahmad telah memakruhkannya secara mutlak. Berkata bahwa puasa demikian adalah haram, jadi tidak boleh jadi makruh ya. Kita mendapatkan karunia dari Allah untuk tidak menerus untuk berpuasa, tetapi kita puasa itu adalah makruh. Tetapi kalau selang-seling, nah itu boleh. Ada pula orang-orang yang berpendapat bahwa puasa seperti ini sungguh bagi orang yang tidak merasakan kepayahan untuk menjalaninya dan tidak luput darinya dengan sebab menjalankannya, sebuah hak dari hak-hak yang harus dipenuhi olehnya. Mereka mengatakan bahwa larangan yang ada mengenai puasa sepanjang masa adalah bagi orang yang memasukkan kepayahan atas dirinya sendiri dan melupakan suatu hak. Jadi itu keinginan yang mungkin dibarengi dengan emosi. Jadi akal sehatnya tidak sehat ya kalau terus menerus ya. Nah, jika kita cenderung kepada pendapat yang pertama, karena Islam adalah agama kemudahan dan syiar-syiarnya adalah tujuan, sikap moderat dan mengambil jalan tengah, Abdullah bin Amr menceritakan tentang dirinya sendiri dengan mengatakan di sini nih, Rasulullah SAW diberitahu bahwa aku mengatakan, sungguh aku akan bangun malam dan akan berpuasa di siang hari selama hidupku. Maka beliau berkata, apakah engkau yang mengatakan demikian itu? Aku akan mengatakannya, wahai Rasulullah. Jawabnya, lalu beliau mengatakan, sungguhnya engkau tak sanggup melakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah, tidur dan bangunlah, berpuasalah 3 hari dalam sebulan, karena satu kebaikan itu ganjarannya 10 kali lipat. Jadi kalian bisa menjalankan ibadah puasa seminggu 2 kali, Senin Kamis, atau kalian tidak bisa seminggu, 2 minggu, tidak bisa 2 minggu, boleh kalian sebulan, tetapi jangan setiap hari, karena itu membuat kalian hanya untuk menyiksa diri, walaupun itu bagus, tapi kalau bisa kalian berpuasanya tidak terus menerus. Dan semoga kerohanian ini dengan materi ini bisa mendapatkan
pahala untuk orang banyak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.